hari itu ia mau kita itu selalu sehat, supaya kita selalu bisa mengikuti pelajaran. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita awali pelajaran kita dengan doa. Satu orang pimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami, yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, ibu absen dulu ya. Stella Mari 92, hadir Ibu. Crescensiana Mari, Hadir Ibu. Francisca Artesa Puspitasari, Fidelia Leto, Hadir Ibu. Efrem Tika Osilera, Hadir Ibu. Intan, Hadir Ibu. Femi, Ada Ibu. Rini, Hadir Ibu. Ira. Hadir Bu. Baik, jadi semuanya hari ini hadir semua ya anak-anak. Ya Ibu. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan tema laki-laki dan perempuan sederajat. Nah, kita mulai dari kata sederajat ya. Menurut anak-anak, sederajat itu apa sih? Apa arti dari sederajat? Sama. Iya. Baik anak-anak, jadi apa yang anak-anak katakan tadi adalah benar. Sederajat itu artinya sama. Sederajat berarti berada pada tingkatan yang sama, baik dalam kedudukan, pangkat, derajat, perlakuan, perhatian, ataupun kesempatan. Nah, di sini ibu mau minta anak-anak menyebutkan beberapa contoh yang anak-anak dapatkan di lingkungan sekitar tempat tinggal anak-anak yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah sederajat. Yang bisa angkat tangan. Coba ulang lagi pertanyaannya Ibu. Nah, maksud pertanyaan ibu adalah tolong anak-anak sebutkan beberapa contoh yang anak-anak dapatkan di lingkungan sekitar tempat anak-anak tinggal yang menunjukkan laki-laki dan perempuan itu sederajat. Yang bisa angkat tangan. Ya, Tessa, silakan. Kalau dulu itu Ibu yang jadi polisi itu hanya laki-laki. Kalau sekarang itu perempuan bisa jadi polisi anak perempuan. Nah, tepuk tangan untuk Tessa. Ya, ada lagi? Saya Ibu. Ya, silakan. Stella. Kalau dulu perempuan tidak boleh bersekolah, tapi sekarang perempuan dan laki-laki sudah bisa bersekolah di tempat yang sama di tempat dan mendapatkan pendidikan yang sama. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Stella. Masih ada lagi yang menjawab? Ya, jadi apa yang teman Tessa dan Stella katakan tadi adalah benar. Contohnya itu kalau dulu yang bisa jadi polisi itu hanya laki-laki karena orang-orang beranggapan bahwa karena laki-laki itu punya fisik yang kekar, tubuh yang kuat, makanya yang bisa jadi polisi hanya laki-laki. Tapi seiring berjalannya waktu, perempuan juga bisa. Terus tadi yang Stella katakan juga, dulu perempuan itu tidak
diperbolehkan, bahkan tidak diizinkan untuk bersekolah. Yang boleh bersekolah hanya laki-laki. Kenapa? Karena kebanyakan dari masyarakat kita beranggapan bahwa untuk apa seorang perempuan disekolahkan? Karena pada dasarnya nanti di masa depannya dia akan menikah, punya keluarga, dan nantinya akan mengurus keluarganya. Maka dari itu, zaman dulu itu perempuan jarang sekali bersekolah, hanya laki-laki saja. Karena laki-laki dianggap bahwa besok lusa dia akan menikah, dia akan menjadi seorang kepala rumah tangga yang akan membimbing keluarganya. Maka dari itu dia perlu pengetahuan, dia perlu diajarkan bagaimana itu kerja keras dan tanggung jawab. Tapi untuk sekarang perempuan juga bisa bersekolah, karena itu tadi, perempuan dan laki-laki adalah sederajat. Mengapa dikatakan sederajat? Karena laki-laki dan perempuan itu seperti yang tertulis dalam kitab suci sendiri, manusia perempuan dan laki-laki diciptakan menurut gambar dan citra Allah, berarti serupa dengan Allah. Perempuan dan laki-laki itu sama di mata Tuhan. Nah, anak-anak, Allah menciptakan manusia perempuan dan laki-laki itu dengan tujuan untuk mereka saling melengkapi, menghormati, dan bekerja sama. Allah tidak pernah mengizinkan manusia perempuan dan laki-laki untuk berjalan masing-masing, karena itu adalah hal yang tidak baik di mata Tuhan. Karena mereka diciptakan dengan bersamaan dan mempunyai tujuan untuk bersama-sama, maka dari itu Allah mau perempuan dan laki-laki itu berjalan bersama-sama. Nah, baik, siapa di sini yang tidak suka mendengarkan cerita? Suka semua atau? Ya, Ibu. Nah, sekarang Ibu ada cerita. Tolong anak-anak dengarkan dengan baik, karena sebentar Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan untuk anak-anak. Nah, ceritanya itu berjudul 3 Bersaudara. Di sebuah kota, hiduplah seorang gadis yang sangat cantik. Gadis itu bernama Putri. Namun, gadis itu tidak bersekolah. Kerjanya setiap hari hanya membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan rumah. Ia adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Kedua saudaranya bernama Leon dan Brian. Leon dan Brian menempuh pendidikan sampai dengan perguruan tinggi. Karena mereka menempuh pendidikan yang tinggi, mereka menganggap Putri adalah seorang yang bodoh dan tidak mengerti apa-apa. Sehingga dengan mudahnya mereka memerintah saudaranya itu untuk bekerja di rumah. Brian dan Leon beranggapan bahwa Putri tidak berhak untuk menempuh pendidikan tinggi. Tugas Putri adalah merawat orang tua, merawat suami, membesarkan anak, dan memasak untuk suami dan anak-anaknya nanti. Tapi Putri tidak banyak omong, karena dia sendiri juga menganggap bahwa perempuan derajatnya lebih rendah dari laki-laki. Kemudian pada suatu hari, datanglah seorang pemuda tampan yang merupakan rekan bisnis Leon. Rekan bisnis Leon datang ke rumah untuk urusan bisnis mereka. Lalu dia melihat seorang wanita yang sangat sibuk. Dia bertanya kepada Leon, "Apakah wanita itu asisten rumah tanggamu? Dia terlihat sangat sibuk." Lalu Leon menjawab, "Bukan, dia adalah saudariku. Dia adalah kakak pertamaku." Lalu temannya kembali bertanya, "Mengapa ia sangat sibuk? Apakah dia tidak bekerja?" Leon menjawab, "Tidak, dia tidak bekerja. Tugasnya hanya membersihkan rumah, memberikan kami kehidupan yang nyaman, memberi kami makan, dan mengurus kami. Karena dia tidak bersekolah dan tidak berpendidikan, jadi tugasnya hanyalah berada di dapur." Lalu rekan bisnis Leon kembali menjawab, "Yang kamu pikirkan itu salah. Kita semua diciptakan untuk saling mendampingi. Perempuan diciptakan dari unsur laki-laki. Artinya, laki-laki harus melindungi perempuan, bukan malah menganggap mereka seperti itu. Karena laki-laki dan perempuan adalah ciptaan Allah." Ya, anak-anak, jadi itu saja ceritanya. Anak-anak sudah dengarkan semua toh? Iya, Ibu. Sudah siap menerima pertanyaan dari Ibu? Sudah, Ibu. Baik. Pertanyaan yang pertama itu, kira-kira apa judul dari cerita yang Ibu bacakan
tadi? 3 bersaudara. Angkat tangan siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, Femi. Judul dari cerita tersebut adalah 3 bersaudara. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Femi. Pertanyaan kedua, siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tadi? Leon, Iya, yang pertama Leon, terus Brian, Putri, terus Brian, benar, terus rekan kerja, rekan kerjanya Leon, dan satu lagi orang tua Leon, Putri dan Brian, karena mereka tadi tinggal bersama orang tuanya. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa pesan dari cerita yang Ibu bacakan tadi? Apa pesannya? Kita tidak boleh membeda-bedakan antara tugas laki-laki dengan perempuan. Benar. Ada lagi? Tidak ada? Tidak ada. Ya, jadi pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita itu tadi adalah kita itu sama di mata Tuhan, derajat kita itu sama. Jadi sebagai manusia perempuan dan laki-laki, kita tidak boleh menganggap diri kita hebat. Kita adalah sama di mata Tuhan. Nah, anak-anak, dalam cerita yang dibacakan tadi, sikap Putri itu anak-anak tidak boleh tiru ya. Mengapa demikian? Karena Putri menganggap bahwa dirinya itu rendah, sedangkan saudara laki-lakinya itu lebih tinggi. Maka dari itu dia menerima saja apa yang perlakuan dari kedua saudaranya. Kita sebagai manusia itu di mata Tuhan sama, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Jadi kita yang paling pertama adalah kita harus mencintai diri kita sendiri. Karena kalau kita sudah mencintai diri kita sendiri, kita tidak akan menganggap diri kita lemah atau rendah. Anak-anak, laki-laki dan perempuan sederajat juga sudah tertulis dan diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus dalam kitab suci. Anak-anak mendengarkan bacaannya atau tidak? Mau. Oke, kalau begitu buka kitab sucinya. Saya tidak Semuanya bawa, bagaimana? saya tidak bawa kitab suci, Ibu lupa. Kalau tidak bawa berarti gandeng dengan temannya yang bawa ya. Ya. Yang lainnya bawa semua toh? Bawa. Nah, buka kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Kemudian dilanjutkan bab 2 ayat 18 sampai 23. Sudah? Nah, nanti bacanya itu di sebelah kanan Ibu. Bacanya selalu ya, anak-anak, di sebelah kanan itu nanti baca ayat 26, terus sebelah kiri Ibu baca ayat 27, begitu seterusnya sampai selesai. Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Ayo, mulai baca. Dari sebelah kanan Ibu dulu. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Bersama-sama. Sebelah kanan Ibu. Baca bersama-sama. Ayo 1, 2, 3. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka
manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu di pelindungnya. Ketika dia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Baik anak-anak, sudah dengarkan tadi toh, sudah baca juga bacaannya toh? Iya, Ibu. Jadi laki-laki dan perempuan sederajat itu sendiri sudah tertulis dalam kitab suci, dan Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling menghormati satu sama lain. Nah, sikap saling menghormati apa saja yang bisa kita lakukan? Contohnya saja dalam kelas. Sebagai perempuan, kita harus menghormati laki-laki. Sebagai laki-laki, kita juga harus menghormati perempuan. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling mengolok-olok, tidak boleh merasa bahwa dirinya paling hebat. Itu tidak boleh, anak-anak. Iya, Bu. Karena dalam kitab suci sendiri, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa seorang perempuan diciptakan diambil dari tulang rusuk si laki-laki. Nah, si laki-laki ini adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Namanya Adam. Dan si perempuan namanya Hawa. Ya. Tuhan menciptakan perempuan tidak mengambil dari tulang kepala atau tulang kaki, tapi Tuhan mengambilnya dari tulang rusuk. Karena apa? Supaya mereka itu menjadi satu. Karena kalau seandainya ambil dari tulang kepala, berarti nanti semuanya mau menang sendiri. Terus kalau ambil dari tulang kaki, berarti nanti tidak mau berjalan bersama-sama, tapi maunya masing-masing. Maka dari itu Tuhan Allah mengambil tulang rusuk Adam untuk membuat manusia baru untuk mendampingi Adam. Nah, anak-anak sudah mengerti belum tentang materi kita pada pagi hari ini? Sudah, Ibu. Ya. Jadi kesimpulannya adalah Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan itu dengan tujuan untuk saling menghormati, melengkapi dan bekerja sama untuk kehidupan yang lebih baik. Kemudian Allah menciptakan manusia perempuan dari rusuk laki-laki agar supaya mereka itu sederajat. Mereka itu sama, tujuannya itu. Terus yang ketiga adalah sebagai teman, kita perempuan dan laki-laki harus saling menghormati, menghargai satu sama lain, dan harus saling menolong dalam suka maupun duka. Nah, anak-anak, Ibu mau berikan anak-anak tugas supaya anak-anak bisa lebih mengerti lagi dengan materi pada pagi hari ini. Siapkan alat tulisnya. Ibu baca pertanyaannya. Iya, Ibu. Nah, anak-anak sudah siap?
buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kematian kami. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, pulang langsung ke rumah ya. Ya. Jangan disuruh-suruh teman. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat